Halo YouTube, kembali lagi di channel skyup.id. Oke, kali ini aku akan membahas yang banyak banget ditanyakan oleh kalian, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang tanya gini, Bang, kira-kira kalau mau belajar digital marketing, baiknya belajar apa dulu ya? Nah, jadi sebelum kalian lebih dalam ya ke hal teknisnya di social media ads, di SEM, alangkah lebih baiknya kalian belajar hal ini, yaitu purchase funnel. Ini bisa juga dikatakan sebagai marketing funnel sih, tapi kita untuk pembahasan kali ini kita sebut sebagai purchase funnel. Apakah itu? Mari kita bahas langsung di slide. Check it out. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas purchase funnel. Jadi ini nantinya yang akan menjadi pondasi atau landasan kalian yang ingin mendalami digital marketing ya, agar bisa lebih powerful lagi gitu. Misalkan ketika kalian menjalankan TikTok Ads atau Facebook Ads, bahkan itu untuk di Google Ads, itu kalian bisa lebih lebih gampang gitu lah mengerti objektifnya di sana, karena ini juga berhubungan gitu dengan objektif yang nanti ketika di dashboard kita setting gitu ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan purchase funnel ini? Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan purchase funnel ini? Purchase funnel atau saluran pembelian adalah model pemasaran yang berfokus pada konsumen yang menggambarkan perjalanan pelanggan menuju pembelian barang atau jasa, kayak gitu. Bisa dibilang ini adalah customer journey atau alur audience atau alur customer kalian itu dari tahapan awareness, consideration ke conversion. Dari dia yang nggak tahu apa-apa nggak tahu apa-apa brand kalian, dia menjadi agak berminat. Nah, dari agak berminat itu mereka menjadi beli, kayak gitu. Nah, gampangnya seperti itu. Agar lebih jelas lagi, yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk memudahkan visualisasinya ya, di slide ini ada visualisasi dari purchase funnel tersebut ya. Nah, jadi yang dinamakan funnel itu seperti corong. Jadi semakin ke bawah itu semakin mengerucut. Nah, tahapannya di sini ada beberapa ya. Ada awareness, consideration, conversion, dan juga yang paling bawah ada retention. Nah, tapi di sini kita cuman bahas yang di tiga bagian di atas, yaitu awareness, consideration, dan conversion, kayak gitu. Nah, apa sih Mas yang dimaksud dengan ketiganya ini? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada awareness. Nah, awareness adalah tahap di mana konsumen sadar barang apa yang ia inginkan atau butuhkan, kayak gitu. Nah, jadi kita sering mendengar ya kata brand awareness gitu ketika kita belajar digital marketing atau kita belajar sosial media dan hal-hal lain di dalam digital marketing itu sendiri ya. Kita sering mendengar kata awareness. Awareness itu dalam bahasa Indonesia kesadaran. Nah, jadi di tahap ini orang-orang itu masih belum terlalu ngeh gitu ya, belum terlalu sadar ada brand yang namanya A atau ada brand yang namanya B, kayak gitu. Dia masih belum terlalu sadar. Nah, oleh karena itu di fase awareness ini kita harus memberikan kesadaran kepada mereka agar tahu brand kita ini apa, kayak gitu. Nah, di fase yang berikutnya ya, jadi ini ada di fase consideration setelah fase awareness. Consideration adalah tahap konsumen mencari info lebih banyak soal produk yang diinginkan. Termasuk dalam tahap ini adalah membanding-bandingkan satu merek dengan merek yang lain, kayak gitu. Di consideration ini customer itu, calon customer atau user atau audience itu sudah menimbang-nimbang, kayak gitu ya, menimbang-nimbang, aku mau beli enggak ya produk ini gitu. Ada nih produk B yang kayaknya lebih worth it deh. Jadi di fase consideration ini masih menimbang-nimbang, kayak gitu. Nah, jadi di fase ini
untuk kita sebagai digital marketer atau advertiser itu kita harus bisa agar menjadi top of mind kayak gitu, untuk menarik minat customer untuk dari fase membanding-bandingkan itu gitu, agar memilih brand atau produk kita seperti itu. Nah, setelah itu kita setelah melewati fase consideration ya, masuk ke tahap selanjutnya yaitu conversion. Yang awal tadi orang itu belum sadar, kemudian sudah sadar ya. Nah, yang sudah sadar itu tadi masuk ke fase consideration untuk membanding-bandingkan kayak gitu, produk A dengan produk B dengan produk C. Oke, akhirnya masuk ke tahapan yang ketiga yaitu conversion. Nah, di conversion ini adalah proses di mana konsumen memutuskan produk terbaik untuk dibeli ya. Produk terbaik untuk dibeli. Jadi ketika kita sudah sudah menerapkan tiga hal ini, nah itu akan lebih mudah kita untuk mendapatkan pembeli kayak gitu. Jadi nggak mungkin misalkan kalian yang nonton video ini ada nih salah satu iklan gitu. Di awal kali kalian kena iklan, jarang banget gitu kalian akan membeli produknya kalau misalkan kalian nggak tahu ya. Nah, pasti kalian ketika dapat iklan, pasti kalian akan riset dulu kan ke marketplace A, marketplace B, atau mungkin cari di search engine di Google mungkin ya. Itu di fase consideration. Kemudian baru kalian masuk ke conversion gitu, untuk akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian dari purchase funnel ini kayak gitu. Nah, agar lebih jelas, yuk kita coba kasih penjelasan terkait study case kayak gitu ya, dari ketiga tahapan purchase funnel ini. Oke, yang pertama di fase awareness atau kesadaran. Nah, jadi sebagai contoh kita ambil salah satu niche saja ya, kita ambil niche di industri fashion gitu ya, misalkan contohnya gampangnya adalah baju streetwear misalkan kayak gitu, namanya Alvanwear misalkan kayak gitu ya, namanya Alvanwear. Nah, di fase awareness ini ya, Alvanwear ini masih belum terlalu terkenal kayak gitu, masih nggak ada yang tahu gitu Alvanwear ini apa sih sebenarnya, brand apa sih, brand fashion pun ini, tapi brand fashion yang gimana itu masih belum tahu. Nah, ini ada di tahapan awareness atau kesadaran. Jadi di fase awareness ini gimana caranya seorang brand owner, advertiser, digital marketer itu memberikan kesadaran kepada target market kita bahwa Alvanwear ini adalah sebuah streetwear kayak gitu ya. Nah, caranya macam-macam. Kita bisa gunakan ads, kita bisa gunakan social media organik, konten-konten organik, kita bisa gunakan SEO dan lain sebagainya untuk memberikan kesadaran bahwa ada loh brand fashion yang namanya Alvanwear yang bergerak di fashion streetwear kayak gitu. Lanjut, ketika orang-orang sudah tahu Alvanwear ini adalah brand fashion ya dengan niche streetwear, selanjutnya masuk ke tahapan consideration atau pertimbangan. Nah, pasti ketika orang-orang itu tahu Alvanwear ini adalah brand fashion ya, niche-nya streetwear, pasti dia akan menimbang-nimbang gitu kan. Sebelum membeli pasti dia akan menimbang-nimbang dulu. Dia akan membandingkan dengan brand lain, misalkan membandingkan dengan Erigo misalkan gitu ya. Nah, di fase consideration ini mereka akan menimbang-nimbang ya. Dia mencari perbandingan, bahannya seperti apa, terus harganya gimana, terus mungkin artis yang sudah menggunakan ini itu siapa aja dan lain sebagainya, yang merupakan faktor-faktor yang menjadi bahan untuk pertimbangan mereka untuk membeli gitu. Nah, setelah perbandingan yang mereka lakukan, terus juga mereka menimbang-nimbang ya dari itu semua, akhirnya pasti ada kan dari mereka untuk memutuskan membeli karena
keren juga nih gitu, Alfanware ini keren juga nih gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli ya. Dan orang yang memutuskan untuk membeli itu dia masuk ke fase conversion. Nah, jadi di fase conversion ini ya, ini adalah fase di mana orang-orang itu udah melewati fase awareness dan juga consideration. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika orang itu sudah membeli, ini kita bisa kelompokkan lagi nih gitu. Kita bisa kelompokkan lagi menjadi loyal customer kayak gitu. Jadi itu kita bisa lakukan ketika kita memang punya datanya ya. Orang ini misalkan si A nih sudah beli berapa kali nih di Alfanware kayak gitu ya. Jadi dalam digital marketing ya, dalam digital marketing kita harus punya data. Kita nggak boleh ngeremehin data apapun sebaiknya kita collect. Entah itu misalkan email, nomor HP, nomor WhatsApp, atau mungkin yang lain-lain. Semakin banyak data itu semakin bagus kayak gitu. Nah, data-data yang kita punya itu juga bisa kita gunakan untuk menentukan nih, kira-kira ini mau kita apain nih kayak gitu tujuannya. Oke, jadi itu tadi sedikit ya penjelasan mengenai purchase funnel. Nah, tapi ya yang harus kita ketahui juga dalam purchase funnel ini ya, itu kan funnelnya kan mengerucut gini ya. Jadi semakin ke bawah dari awareness, consideration ke conversion itu jumlahnya semakin kecil. Gimana Bang maksudnya? Jadi gini, jadi misalkan di fase awareness itu ada 10.000 orang yang tahu produk kita. Nah, 10.000 orang tahu ada brand fashion yang namanya Alfanware ya. Mungkin dia tahu dari iklan ads, atau mungkin dia tahu dari konten YouTube-nya Deddy Corbuzier mungkin gitu ya. Nah, dari 10.000 orang itu yang tahu, nah mungkin yang menimbang-nimbang untuk membeli, yang membanding-bandingkan, mungkin let's say bisa 5.000 gitu, atau mungkin 1.000 ya. Jadi semakin ke bawah semakin kecil gitu. Dari 5.000 mungkin yang dia menimbang-nimbang, dia membanding-bandingkan sini, brand A, brand B, brand C. Nah, mungkin bisa jadi ada cuman 100 atau 300 orang gitu yang dia masuk ke fase conversion untuk melakukan pembelian. Nah, jadi semakin ke bawah itu jumlahnya semakin kecil. Nah, ketika kita ingin memperbesar penjualan atau pembelian, nah pastikan yang fase sebelumnya itu jauh lebih besar lagi kayak gitu. Nah, misalkan kita ingin mendapatkan per bulan ada 2.000 sales atau 2.000 penjualan, pastikan kita melakukan brand awareness itu yang cukup luas gitu, sehingga banyak banget ya orang-orang atau target market kita yang mengetahui gitu bahwa ada loh brand yang namanya Alfanware kayak gitu, sehingga mereka yang tahu dan dia sudah mengetahui kualitasnya kayak apa Alfanware ini, dia sudah menimbang-nimbang, terus dia sudah membanding-bandingkan dari brand A, brand B, brand C, dan dia bisa mengambil keputusan, oke, aku mau beli nih Alfanware karena produknya bagus gitu. Jadi yang dia yang beli itu bisa lebih banyak kayak gitu. Nah, jadi itu ya untuk penjelasan materi purchase funnel. Jadi semoga bermanfaat. Ini ada sangkut pautnya dengan ketika kita menjalankan social media ads atau mungkin SEM. Apakah sangkut pautnya? Nah, nantikan di video selanjutnya. Karena itu jangan lupa subscribe, jangan lupa kalian like juga kalau ini memang bermanfaat, dan jangan lupa juga kalian share ya ke teman-teman kalian supaya pada pintar digital marketing. Buat kalian yang ingin belajar TikTok Ads atau mungkin Facebook Ads, e-commerce Ads, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di situ kalian bisa join e-course-nya
atau kalian mau private mentoring bareng aku, dibimbing langsung sampai bisa, kalian langsung aja klik link di bawah di situ. Atau mungkin kalian yang punya brand ya, yang kalian mau nih, Mas tolong aku punya brand nih, tolong nih aku udah sibuk nggak bisa ngurusin digital marketingnya, kalian juga bisa nih guys, kita bantu ya, kita bantu handle untuk kebutuhan digital marketing brand kalian kayak gitu. Oke, segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa tetap fly higher with SkyUp.